Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4, kelas Indralaya yang beranggotakan saya, Tio Muhammad Pardomuan Alfarizi Simanjuntak, saya Hani Julia Putri, saya Yosi Anggreni, saya Kevin Andren Wijaya, akan menampilkan video percobaan mengenai uji asam amino. Berikut videonya. Baiklah, judul praktikum kali ini yaitu reaksi uji asam amino. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji asam amino. Kemudian pembahasan materi. Protein adalah polimer yang dibentuk dari monomer asam amino melalui ikatan kovalen. Protein dapat dihidrolisis menjadi asam amino penyusunnya dengan berbagai metode. Dan studi paling awal tentang protein secara alami berfokus pada asam amino bebasnya. Protein alam terbentuk dari 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida. Protein berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Selanjutnya, asam amino adalah monomer protein yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus hidroksil. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan adalah ikan, ayam, kacang tanah, putih telur, dan kuning telur. Bahan selanjutnya yaitu H2SO4, ninhidrin 1%, reagen Milon, NaOH, glisin 1%, HCl 0,1 m, dan larutan Hopkins Cole. Kemudian, alat yang digunakan adalah pipet tetes, gelas ukur, penjepit kayu, rak dan tabung reaksi, dan lilin. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Uji ninhidrin. Tambahkan 5 tetes larutan ninhidrin 0,1% ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%. Panaskan hingga mendidih. Ulangi percobaan dengan menggunakan glisin. Uji Milon. Tambahkan 5 tetes reagen Milon ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%. Panaskan campuran baik-baik. Jika reagen yang digunakan terlalu banyak, maka warna akan hilang pada pemanasan. Uji kelarutan. Tempatkan 0,5 ml sampel asam amino dalam 4 tabung reaksi bersih dan kering yang mengandung 4 ml pelarut yang berbeda dalam penangas air. Kocok tabung secara menyeluruh. Kemudian biarkan larutan selama sekitar 1 menit. Catatlah hasilnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai praktikum kali ini, simaklah video berikut. Pertama-tama, siapkan sampel yang akan digunakan pada uji ninhidrin dan uji Milon. Perbandingan antara sampel dan pelarut adalah 1:5. Siapkan 3 ml sampel asam amino. Tambahkan 5 tetes larutan ninhidrin 1% ke dalam sampel. Panaskan sampel di atas pembakar hingga mendidih dan amati perubahan yang terjadi pada sampel. Ulangi langkah di atas pada setiap masing-masing sampel. Pada sampel ayam, terbentuk kompleks berwarna ungu. Hal ini menandakan sampel ayam terdeteksi mengandung asam amino. Pada sampel kuning telur, terbentuk kompleks warna ungu. Hal ini menandakan kuning telur mengandung molekul asam amino. Pada sampel kacang, terjadi perubahan warna kompleks ungu. Hal ini menandakan bahwa kacang mengandung senyawa asam amino. Selanjutnya adalah sampel putih telur. Terjadi perubahan kompleks ungu. Hal ini menandakan putih telur mengandung senyawa asam amino. Sampel ikan mengandung perubahan kompleks ungu. Hal ini pula menandakan bahwa sampel ikan mengandung asam amino.
Siapkan 3 mili sampel asam amino. Tambahkan 5 tetes reagen Milon pada setiap sampel. Panaskan hingga campuran mendidih. Pada sampel kacang, terjadi perubahan kompleks warna merah. Hal ini menandakan kacang mengandung protein. Pada sampel ayam, terjadi perubahan kompleks warna merah. Hal ini menandakan ayam mengandung protein. Pada sampel kuning telur, terjadi perubahan kompleks warna merah. Hal ini menandakan kuning telur mengandung protein. Pada sampel putih telur, terjadi perubahan kompleks warna merah. Hal ini menandakan putih telur mengandung protein. Pada sampel ikan, terjadi perubahan kompleks merah. Hal ini menandakan ikan mengandung protein. Siapkan 0,5 ml sampel asam amino. Larutkan pada 4 ml pelarut yang dipilih. Panaskan campuran dan goyangkan pada penangas air. Pada uji kelarutan menggunakan pelarut NaOH, sampel kacang tanah, ikan, ayam, putih telur, kuning telur, dan glisin, semua larutannya berubah menjadi encer. Pada uji kelarutan menggunakan pelarut air atau H2O, kacang tanah, daging ikan, daging ayam, putih telur, dan kuning telur. Semua sampel tersebut larut. Pada uji kelarutan menggunakan sampel HCl, sampel kacang tanah, daging ikan, ayam, putih telur, dan kuning telur, semua larutan tersebut menjadi encer pula. Selanjutnya adalah data pengamatan. Hasil pengamatan pada uji Milon, semua sampel mengalami perubahan warna menjadi merah. Hal ini disebabkan karena semua sampel mengandung senyawa kompleks merah. Selanjutnya, hasil pengamatan pada uji ninhidrin. Semua sampel mengalami perubahan warna menjadi warna ungu. Hal tersebut karena semua sampel mengandung senyawa kompleks ungu. Selanjutnya, hasil pengamatan pada uji kelarutan. Semua sampel larut dalam pelarut HCl, pelarut NaOH, dan pelarut air. Hal ini disebabkan karena asam amino bersifat polar, sehingga semua sampel larut dalam pelarut polar. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Dari praktikum reaksi uji asam amino didapatkan kesimpulan. 1. Pada uji Milon, semua sampel bereaksi positif karena sampel-sampel tersebut memiliki gugus fungsi fenol yang ditandai dengan endapan putih yang berubah warna menjadi merah akibat dipanaskan. 2. Pada uji ninhidrin, semua sampel bereaksi positif disebabkan oleh pemanasan sampel dengan ninhidrin berlebih, menghasilkan produk berwarna ungu pada semua asam amino yang memiliki gugus alfa amino. 3. Semua sampel dapat larut pada pelarut polar. 4. H2SO4 pada uji Hopkins-Cole adalah sebagai oksidator. 5. Pada uji santoprotein akan bereaksi jika suatu asam amino mengandung aminonukleus aromatik. Terima kasih telah menyimak video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga video kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, see you next time.